warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang di rumah, yang semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat kita. Sebelum kita membahas materi bersama-sama, mari kita bersama-sama awali pertemuan kita pada pagi ini, itu dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita semua, yang telah memberikan anugerah kepada kita semua. Dan kita bersyukur kepada Allah atas ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sebab dengan ilmu ini kita bisa mengetahui banyak hal, bisa mengenal tentang berbagai macam persoalan-persoalan agama. Sehingga dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang menambah wawasan dan melapangkan cara pandang seseorang terhadap agama dan kehidupan ini. Maka nikmat ilmu ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Ta'ala yang wajib kita syukuri. Dan kita terus berupaya untuk menambah akan ilmu-ilmu tersebut agar kita semakin luas pengetahuannya, lebih longgar pemikirannya, dan bisa meneguhkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, di pengajian yang lain sempat kami sampaikan tentang salah satu daripada talbisul iblis, salah satu dari perangkap-perangkapnya syaitan itu adalah al-amani, membangkitkan angan-angan kosong pada diri seseorang. Nah, yang dimaksud angan-angan kosong ini adalah dia menyangka, dia menganggap dirinya itu adalah orang yang baik, orang yang mulia, orang yang terpandang dalam urusan kebaikan-kebaikan baik dalam agama maupun dunia, namun dia tidak memiliki apa yang dia angankan tersebut. Dia disebut dengan al-amani. Merasa jadi orang soleh padahal dia nggak pernah melakukan amal soleh.
merasa menjadi kelompok yang mulia padahal dia tidak pernah mengamalkan kemuliaan-kemuliaan dan tidak memiliki kemuliaan atau sebab-sebab yang menjadikan orang mulia, namanya al-amani. Nah, sekarang yang harus kita lakukan bagaimana angan-angan itu, perasaan itu nanti menjadi sebuah kenyataan. Ya, contoh orang merasa baik, lah bagaimana perasaan baiknya itu bisa menjadi kenyataan dan benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan demikian cara berpikirnya. Nah, supaya ini benar nanti, ya, supaya nanti kita menjadi generasi terbaik, menjadi umat yang terbaik, sehingga nanti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita bersama-sama mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Imran pada ayat 110. Di dalam surat Al-Imran ayat 110, Allah tabaraka wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khaira ummah. Ya, kuntum khaira ummah. Disebutkan oleh para ulama, kuntum, kalimat ini bermakna khas dan juga bermakna am. Artinya bahwa penjelasan, ya, pernyataan atau tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala tentang suatu kaum disebut sebagai khairu ummah. Ya, itu bisa bermakna khusus yang ditujukan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan juga bisa bermakna am, bermakna umum kepada setiap umat Islam yang memiliki karakter-karakternya para sahabat. Nih. Nah, kenapa bisa dibagi menjadi dua begini? Ini bukan umum, tapi secara khusus dan secara umum. Dikatakan secara khusus karena pada saat ayat ini turun, tidak ada umat Islam pada saat ayat ini diturunkan kecuali para sahabat. Ini yang pertama. Kenapa dikatakan sahabat itu kuntum khaira ummah? Makna tersebut, ya, karena pada saat ayat ini diturunkan tidak ada umat yang lain. Umat Islam nggak ada yang lain kecuali para sahabat, karena ini awal-awal dari diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, kuntum khaira umat ini bermakna am. Bermakna am itu bermakna secara umum. Bisa jadi umat Islam di mana saja, kapan saja bisa mendapatkan gelar khaira umat, sebaik-baik umat. Itu bisa. Nah, kemudian mari kita lihat ayat tersebut. Ya. Ukhrijat linnas. Kalian dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Itu maknanya sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir adalah uzhira. Ditampakkan di tengah-tengah manusia. Kenapa ada istilah ditampakkan? Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang akan dijadikan qudwah, yang akan dijadikan teladan oleh Allah dan Rasul SAW kepada generasi-generasi
setelahnya nanti. Nah, sahabat ditampakkan di tengah-tengah manusia itu, nanti dia akan menjadi suri tauladan di tengah-tengah umat ini. Kemudian mereka memiliki amalan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, supaya menjadi generasi terbaik, apa yang dilakukan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Melaksanakan amar ma'ruf dan melaksanakan nahi mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mengupas dan untuk membedah ayat ini supaya nanti kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaannya dan mendapatkan gelar khairu umat, sebaik-baik umat. Tentunya ada sebuah pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau kemudian Allah memberikan pernyataan bahwa sahabat itu adalah sebaik-baik generasi, sebagaimana Allah sebutkan kuntum khaira umat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan demikian. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi manusia itu adalah qarni, orang yang hidup dalam generasiku, di dalam bawahan asuhanku, kata Rasulullah. Nah, di sini perlu kita kupas, di sini perlu kita kaji apa keistimewaan mereka sehingga Allah menyatakan mereka itu baik. Apa kebaikan yang mereka miliki dan apa keistimewaannya? Sebab nanti kalau ada orang mengatakan, oh itu seperti kalau kita ada informasi, itu kajiannya sangat baik. Apanya yang baik dalam kajiannya ini? Materinya, cara penyampaiannya, orang akan merasakan kebaikannya. Begitu pula kalau kemudian penisbatan, pernyataan dari Allah Ta'ala kepada para sahabat itu khairu ummah, sebaik-baik umat, maka orang yang ingin menjadi baik, orang yang ingin menjadi generasi terbaik harus bisa mengetahui rahasia apa dibalik keistimewaan para sahabat ini. Apa keistimewaan mereka, apa keutamaan mereka, sehingga Allah menyatakan demikian. Subhanallah ikhwah, yang menyatakan sahabat itu adalah baik itu Allah. Kalau manusia itu relatif. Kalau yang menyatakan baik itu manusia itu relatif. Dan rata-rata orang menyatakan baik itu karena kecondongan dan kesenangan dia kepada orang yang dipuji. Adapun orang yang tidak menyenanginya, orang yang tidak mengaguminya, sebaik apapun dia tidak akan jadi orang baik. Tapi kalau Allah yang menyatakan, kalau Nabi yang menyatakan dia adalah orang baik, berarti dia adalah orang yang baik dengan baik yang sebenar-benarnya. Nah, ini yang para pemirsa sekalian yang perlu kita kaji sehingga nanti ya, jangan sampai seperti kita bulan ini kan bulan-bulan kebaikan. Hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, tapi belum tentu kita bisa meraih kemuliaan dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan tersebut. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, Allah tambahkan keyakinan, Allah tambahkan pemahaman, dan Allah anugerahkan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita ini dengan dua nasihat emas dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, dua nasihat emas dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau menyatakan yang pertama, innallaha nazara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati-hati semua hambanya.
Allah melihat hati-hati semua hambanya, semua manusia. Semua manusia. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Ya. Setelah itu Allah mendapatkan, Allah menemukan hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hatinya Muhammad itu adalah khaira qulubil ibad, sebaik-baik hati manusia. Masya Allah. Jadi Allah setelah melihat semua hati-hati manusia, dilihat satu persatu oleh Allah, kemudian Allah temukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang terbaik. Kemudian setelah itu, setelah ditemukan dan dipastikan bahwa memang hati Muhammad adalah hati yang terbaik dan pilihan Allah tidak mungkin keliru, penilaian Allah tidak mungkin keliru, Allah sebut, sahabat Ibnu Mas'ud melanjutkan, fastafahu li nafsihi. Kemudian Allah memilih, dipilihlah hati Muhammad SAW ini, hati Nabi Muhammad untuk Allah Ta'ala. Dipilih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabta'athahu birisalatihi. Kemudian Allah mengutus untuk membawa risalahnya. Ya, setelah dipilih, ini yang paling cocok dan ini yang paling bagus untuk diutus kemudian untuk membawa risalah dari Allah Ta'ala. Ini. Setelah itu apa? Summa nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati hambanya ini. Ya, dilihat hati-hati semua manusia. Ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Setelah itu ditemukanlah hati-hati para sahabatnya adalah hati yang terbaik setelah di antara manusia. Masya Allah. Ya. Jadi setelah hati Nabi Muhammad yang terbaik itu artinya para sahabat. Dan itu terbukti di dalam sejarah. Terbukti di dalam sejarah. Akhirnya apa? Faja'alahum. Kemudian Allah menjadikan para sahabat tersebut wuzara'a nabihi, menjadi pendamping-pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi wazir-wazirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuqatiluna ala dinihi, untuk berperang di dalam menegakkan agamanya. Makanya sahabat itu adalah generasi terbaik yang mendampingi manusia terbaik. Nah, ini yang kemudian mengungkapkan salah satu rahasia indah kenapa dakwah Nabi SAW itu begitu pesat dan begitu sukses. Salah satunya adalah karena Rasulullah didampingi para sahabat-sahabat yang luar biasa kebaikannya. Jadi wakil-wakilnya Nabi SAW, utusan-utusannya Nabi SAW adalah orang-orang terbaik di antara manusia. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fawwa indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh para sahabat itu baik, maka itu baik pula dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat berarti itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama ra'ahu sayyi'an, apa yang dipandang tidak baik oleh para sahabat, fawwa indallahi sayyi', maka di sisi Allah pun itu adalah suatu keburukan. Yang dipandang tidak baik, maka itu tidak baik pula dalam pandangan Allah Subhanallah. Kok bisa demikian? Bagaimana? Karena cara pandang sahabat standarnya adalah cara pandang Al-Quran. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, riwayat ini, athar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan di sini, ya, bisa kita simpulkan di sini, hati manusia terbaik itu adalah hatinya Nabi Muhammad SAW dan diikuti dengan hatinya para sahabat. Oleh karena itu Nabi pilihan dan membawa risalah pilihan, didampingi oleh pengikut-pengikut pilihan.
menjadilah agama ini menjadi agama yang luar biasa. Nasihat yang kedua, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustanna, falyastinna biman qad mata." Barang siapa yang ingin mengikuti suatu jejak, ya, barang siapa di antara kalian ingin mengikuti suatu jejak, maka falyastinna biman qad mata, hendaklah dia mengikuti jejaknya orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, mengikuti jejaknya generasi yang telah meninggal dunia. Kenapa demikian? Fa innal hayya, karena sesungguhnya orang yang masih hidup, orang yang masih hidup, la tu'manu alaihil fitnah, dia tidak aman daripada fitnah. Apa maksudnya ini? Kenapa kita disuruh mengikuti jejaknya orang-orang yang sudah mati? Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, yang dimaksud jejaknya orang yang sudah meninggal itu adalah mereka itu adalah para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan pemirsa sekalian, ini wasiat yang kedua dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita ingin mengikuti suatu jejak, ikutilah jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang sudah meninggal. Para sahabat yang sudah meninggal ini. Orang yang masih hidup tidak aman daripada fitnah, belum tentu selamat daripada fitnah. Apa kalimat tersebut? Ya, apa rahasia kalimat tersebut? Ikhwatul iman, orang yang mati di atas kebaikan sudah jelas kebaikannya. Ya. Orang yang mati di atas kebaikan sudah jelas kebaikannya, karena nilai dari suatu kebaikan orang itu di akhir kehidupannya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik itu tergantung pada akhirnya nanti. Nah, dan para sahabat ini telah mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya sampai mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk melihat orang itu baik dan tidak, lihat akhirnya. Sehingga inilah faidah dan hikmah kenapa para ulama kalau menulis kitab kemudian menukil nama seorang ulama yang lain, itu disebutkan, diselipkan di sana, ya, disematkan di sana nama beliau dan akhir wafat. Bukan kelahirannya, tapi wafatnya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wafat tahun sekian. Bukan kelahiran, tapi wafat. Kenapa hikmahnya di sini? Hikmahnya di sini bahwa beliau ini benar-benar soleh sampai menjelang kematian, sampai meninggal dunia. Dan ini yang diarahkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Masya Allah. Ikuti jejak orang-orang yang telah meninggal dunia, yakni jejaknya para sahabat, karena sudah terakui kebaikannya. Lalu diungkapkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud alasannya. Apa kata beliau? Kanu, mereka para sahabat itu adalah afdalu hadhil ummah. Para sahabat itu adalah seutama-utama umat Islam ini. Jadi umat Islam yang bagaimana yang paling utama? Para sahabat. Gak ada lain. Dan itu tidak meragukan oleh siapapun, kecuali segelintir orang dari orang-orang yang sakit hati dan orang-orang hasad dari Syiah Rafidhah dan sekutunya. Afdalu hadil ummah. Karena para sahabat itu adalah seutama-utama umat ini. Umat yang paling utama dari kalangan umat Islam itu adalah as-sahabat. Nih. Yang kedua kata beliau, wa abarroha quluban.
Sahabat adalah orang yang terbaik hatinya setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Dan itu nanti terungkap kepada tarikh ikhwah, tarikh para sahabat. Dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah nanti bercerita tentang keistimewaan para sahabat. Ya Allah. Nih, ini alasan yang kedua. Karena mereka adalah sebaik-baik, seutama-utama umat, dan mereka memiliki hati yang terbaik di antara manusia. Yang ketiga, apa alasannya? Wa a'maqaha ilman. Sahabat itu adalah orang yang paling dalam ilmunya. Ilmunya yang paling dalam itu para sahabat. Ya Allah. Ilmu tentang akidah para sahabat yang mendapatkannya. Ilmu tentang Al-Quran para sahabat yang paling dalam ilmunya. Kenapa? Karena beliau mendapatkan ilmu langsung dari sumbernya. Dan mendapatkan tafsir dilihat dengan kacamata mereka. Mereka saksikan bagaimana Nabi mempraktekkan Al-Quran di depan para sahabat. Nih, yang kedua yang alasan. Yang ketiga, para sahabat adalah orang yang paling dalam ilmunya. Yang ketiga, wa aqalluha takallufan. Masya Allah. Generasi yang paling sedikit takalufnya, merasa terbebani itu sedikit sekali. Sehingga inilah yang menjadikan rahasia kenapa para sahabat tidak pernah sambat. Kecuali kalau sesuatu yang sangat amat besar, baru dia datang kepada Nabi SAW. Ya, minta nasihat kepada Nabi, konsultasi kepada Nabi. Itu kalau mereka sudah mendapatkan beban-beban yang sangat berat. Para sahabat. Jadi agama itu betul-betul ringan bagi mereka. Ibadah terasa nikmat, ketaatan terasa nikmat, bahkan ujian-ujian dalam hidup mereka, ujian-ujian dalam agama mereka, fitnah-fitnah di dalam keyakinan mereka, mereka abaikan begitu saja. Dan mereka menghadapinya dengan penuh ketenangan, bukan suatu beban. Itu para sahabat. Coba bandingkan dengan kita hari ini, ikhwah. Panas sedikit ngeluh. Dakwah ada masalah sedikit ngeluh. Ada persoalan mungkin rumah tangga ngeluh. Meratap. Ini kita. Makanya ini nanti kalau kita bicara tentang iman ini nanti, ini kayaknya perlu dikelupas iman yang ada, diganti iman yang terbaik. Karena sangat tidak bagus. Keyakinan, orang kalau punya keyakinan, merasa punya keyakinan, lalu keyakinannya itu tidak membawakan keteguhan, dikatakan belum punya keyakinan. Karena keyakinan itu menjadikan kekuatan jiwa yang mewakili pola pikirnya, dan itu dimiliki oleh para sahabat. Dimiliki oleh para sahabat. Masya Allah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabi wa iqamati dinihi. Apa kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang kelima? Sahabat, para sahabat itu adalah qaumun, suatu kaum, ikhtarahumullah, yang dipilih oleh Allah, li suhbati nabihi, untuk mendampingi nabinya, wa iqamati dinihi, dan dalam rangka untuk menegakkan agamanya. Tuh kan, ini rahasianya. Jadi rahasia salah satu sebab suksesnya dakwah Nabi SAW, karena Nabi didampingi oleh orang-orang yang luar biasa. Orang yang dalam ilmunya, orang yang terbaik hatinya, sahabat. Nanti akan kita lihat bagaimana kecerdasan para sahabat dalam melihat wahyu.
Itu bentuk kedalamannya. Makanya para sahabat begitu mendengarkan qaul Allah, begitu mendengarkan Allah adalah sami'na wa ata'na. Itu kedalaman pemahaman. Nah, masyarakat sekarang tidak, yang dalam itu yang ngeyel. Saya lanjutkan perkataan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, jadi yang kelima, karena dia telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi nabinya dalam rangka untuk menegakkan agamanya. Kemudian kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud melanjutkan, fa'arifu lahum fadlahum. Oleh karenanya kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, kenalilah keutamaan-keutamaan mereka. Kenali keutamaan-keutamaan mereka. Sehingga di sini ayyuhal ikhwah, kita butuh ilmu tentang tarikhnya para sahabat untuk mengungkapkan mutiara-mutiara yang berharga ini di dalam kehidupan mereka. Fa'arifu lahum fadlahum, kenali keutamaan mereka. Kemudian setelah kamu mengenalinya, apa kata beliau? Wattaba'uhum fi atharihim, ikuti jejak-jejak mereka. Ikuti jejak mereka. Setelah itu, watamassaku bimastata'tum, dan berpegang eratlah kamu dengan apa yang telah kamu dapatkan sesuai dengan kemampuan kalian, sekuat-kuatnya. Nah, jadi yang pertama, kenali keutamaan mereka. Yang kedua, ikuti jejak mereka. Yang ketiga, berpegang erat semampu kalian. Baik itu min akhlaqihim, tentang akhlak mereka. Nah, ini. Ya, kenali akhlak mereka, bagaimana mereka itu berakhlak, bagaimana budi pekerti mereka, wadinihim, dan bagaimana cara beragama mereka. Nih, bagaimana cara beragama mereka. Kenapa sahabat Abdullah ibnu Mas'ud begitu kuat mendorong kita untuk mengikuti jejaknya, mengetahui keutamaannya, berpegang erat dengan apa yang kita dapatkan dari ilmunya. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena mereka para sahabat itu berada di atas petunjuk yang lurus. Nih, karena jalannya para sahabat, beragamanya para sahabat, pemahamannya para sahabat alal hadiyil mustaqim, karena berada di atas petunjuk yang lurus. Dan ini yang dicari oleh orang muslim. Ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Ketemu kita di sini. Nah, Masya Allah. Kemudian kita lihat nasihat Imam Ahmad. Ya, bagaimana Imam Ahmad berkomentar tentang perjalanan para sahabat. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, usulus sunnah indana at-tamassaku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pokok daripada agama menurut kami, usulnya sunnah, usulus sunnah, pondasinya agama. Ya, dalam pandangan kami ini, dalam keyakinan kami itu adalah tamassaku bima kana ali ashabu Rasulillah, berpegang erat dengan apa yang dipegang oleh para sahabat. Ini pokok daripada agama. Ya, jadi pokoknya agama itu adalah berpegang erat dengan apa yang dipegang oleh para sahabat, mengikuti apa yang diamalkan oleh para sahabat. Itu usul sunnah. Ini nasihat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wal iktida'u bih, dan kemudian iktida,
Apa itu? Menjadikan mereka sebagai teladan. Meneladani mereka. Perkataan mereka, ilmu mereka, keyakinan mereka, cara beragama mereka, mengikuti jejak mereka. Kita akan berada alal hadiyil mustaqim. Karena yang diikuti berada di atas jalan yang lurus, maka yang mengikuti pun berada di atas jalan yang sama. Inilah konsepnya, ikhwatul iman. Ini konsepnya. Kemudian Imam Abdul Hamid bin Badis rahimahullah ta'ala menyatakan Al-Islam, agama Islam itu adalah innama huwa fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa makana alaihi salafuna min ahlil quruni thalatah al-mashhud lahum bil khairiyah ala lisani sadiqil masduq. Ini Masya Allah. Yang namanya agama Islam itu, kata beliau, adalah apa-apa yang terdapat di dalam kitab Allah. Apa-apa yang terdapat di dalam kitab Allah, apa-apa yang terdapat dalam kitab sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa makana alaihi salafuna min ahlil quruni talatah, dan apa saja yang ada di atas 3 generasi yang terbaik. Siapa 3 generasi terbaik? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Al-masyhud, yang sudah disaksikan oleh Allah dan Rasulnya atas mereka. Bil khairiyah, atas kebaikannya. Jadi yang memuji sahabat orang baik itu bukan manusia lain, Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah disaksikan kebaikan, kesoliannya, ketaatannya, ketakwaannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Seringkali ayat-ayat diturunkan oleh Allah untuk mempersaksikan kesolian mereka, kebaikan mereka. Dan itu yang dikatakan oleh beliau, kebaikan itu yang mengucapkan siapa? Ala lisani sadiq al-masduq, atas lisannya, atas pengakuan orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Siapa? Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan para sahabat adalah generasi terbaik. Nih, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ini pernyataan-pernyataan para imam, dan masih banyak rentetan-rentetan pujian-pujian yang emas, pujian-pujian yang begitu mengagumkan yang diungkapkan oleh para ulama-ulama, para a'immatul muslimin as-salih, ya, para imam-imam kaum muslimin yang salih, tentang keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, sekarang apa tugas kita dan bagaimana caranya supaya nanti kita bisa menjadi generasi terbaik ini? Nah, sebab sekarang ini Masya Allah para jamaah sekalian, kita hidup di zaman di mana umat Islam ini terjadi perpecahan yang luar biasa. Ya. Apa kita masih memungkinkan kita hidup di zaman yang sudah seperti ini untuk bisa meraih kebaikan dan kemuliaan tersebut? Sangat memungkinkan ketika thariqah, ketika jalan yang kita tempuh ini benar. Ya. Ini. Nah, sebab kenapa? Makanya kita sekarang ini harus hati-hati. Kita hidup di zaman fitnah, di zaman yang sudah jauh dari masa kenabian. Untuk bisa meraih jalannya para sahabat tidak ada lain kecuali ilmu. Mencari ilmu yang benar. Makanya kenapa ada isyarat jangan sembarangan mengambil ilmu. Ya, jangan sembarangan ngambil guru. Nah, umat Islam hari ini salah satu kita mudah terkecoh dengan ketenaran.
Kita mudah terkecoh dengan kemasyhuran seseorang. Masyhur, kita ambil ilmunya padahal banyak subhat. Begitu ada istilah subhat, kita komentar dikit-dikit subhat. Padahal kita sendiri tidak ngerti apa itu subhat. Ya, makanya kita perlu mengkaji apa sih kira-kira subhatnya itu masalah apa. Makanya di sini harus ditata dulu ikhwatul iman. Ditata dulu, kemudian setelah itu apa? Mencoba untuk mengais ilmunya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dari situ nanti dari mulai tafsir, kita pakai tafsir apa? Ilmu tafsir, pakai tafsir apa? Dan di dalam tafsir nanti ada pengkajian lagi. Di situ nanti kita akan semakin mendekati kebenaran insyaallah. Ya, semakin mendekati kebenaran. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, merujuk kepada apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, radhiyallahu an, tentang bagaimana kita mengambil jejak, mengikuti suatu jejak. Kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, sekarang bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi generasi terbaik ini? Yang pertama, ya, mendalami ilmu dan mencari ilmu seluas-luasnya, terutama ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang Sunnah. Ini pertama. Kenapa demikian? Kita kaji Al-Quran itu secara panjang lebar, sedalam-dalamnya mengkaji Al-Quran, tentu dengan penafsiran-penafsiran yang masyhur, tafsir yang sudah tidak asing di mata kaum muslimin. Coba kita belajar. Jangan terkecoh, kajian tafsir ternyata tidak menggunakan tafsir, logika ustadznya yang dikembangkan. Ini bahaya. Bagaimana kita bisa memetik tafsirnya para sahabat kalau kita tidak menggunakan tafsirnya para ulama? Dan itu nanti kita kaji. Ya, tidak semua tafsir itu kemudian kita telan, tidak setiap tafsir kita terima. Tafsir yang sudah masyhur, di situ ada nanti penjelasan-penjelasan tentang asbabun nuzul, tentang riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang tafsir yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat yang ditafsirkannya. Perdalam Al-Quran terlebih dahulu. Kaji Al-Quran sedalam-dalamnya. Ya, kaji Al-Quran sedalam-dalamnya. Kenapa demikian? Qala, berkata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man aradal ilma, barang siapa yang menginginkan untuk memperoleh sebuah ilmu, fal yaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran ini. Nah ini, maka bacalah Al-Quran. Maka pemirsa sekalian, saya menghimbau kepada panjenengan semua, ya, pada bapak-bapak, pada ibu-ibu, ya, yang begitu semangat, antusias membaca Al-Quran, itu luar biasa. Tapi jangan lupakan makna kandungannya. Nanti Anda berlomba-lomba membaca Quran 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, tapi kemudian kita lupakan apa yang dikandung di dalam Al-Quran ini. Ini masalah nanti. Ya. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan sebuah ilmu, sebuah pemahaman, fal yaqra'il Qur'an, bacalah Al-Quran ini. Tentu kalimat fal yaqra'il Qur'an, membaca Al-Quran di sini bukan sekedar membaca lafaz-lafaznya semata. Karena untuk bisa mendapatkan ilmu tentang Al-Quran ini kita harus mengetahui tentang kandungannya. Contoh saja yang sederhana, Al-Fatihah. Ini kalau kita kaji Al-Fatihah itu Masya Allah ayat ikhwah, baru terjawab oleh kita semua. Kenapa Al-Quran disebut Ummul Quran? Ya, saya tanyakan ini.
Ini hanya sekedar sharing sedikit kepada pemirsa semua. Sekarang ada nggak umat Islam yang nggak bisa baca Quran? Ada, sebagian kecil sekali. Tapi sebagian besar bisa dikatakan 85%, 85% atau mungkin 90% hafal Al-Fatihah. Pertanyaannya, apa 90% yang hafal Al-Fatihah bahkan di luar kepala, bahkan orang yang nggak sholat pun hafal Al-Fatihah? Apa bisa mendapatkan ilmu tentang Al-Fatihah ini? Apa memahami tentang Al-Fatihah? Jawabnya adalah belum tentu, pemirsa sekalian. Ya. Ini kalau kita kaji Al-Fatihah itu mengandung ilmu-ilmu yang luar biasa. Karena kandungan Al-Quran itu semuanya berada di dalam surat Al-Fatihah ini. Semuanya. Makanya disebut Ummul Quran. Kandungan Al-Quran, induknya Al-Quran. Dan kemudian Al-Fatihah itu nanti, 7 ayat itu nanti diringkes dalam 1 ayat, dalam 2 kalimat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tersimpan di dalam ayat ini. Falyaqra'il Quran. Baca Al-Quran. Baca lafadznya, baca maknanya. Baca tentang maksudnya. Baru kita akan mendalami Al-Quran. Lalu kenapa sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menekankan kita kepada ilmu Al-Quran ini? Beliau mengatakan, fa inna fihi ilmul awwalina wal akhirin. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat ilmunya orang-orang terdahulu dan ilmunya orang-orang yang akhir. Generasi yang terdahulu dan generasi yang akan datang. Semuanya disimpan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini pertama, mari kita cintai Al-Quran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau hari ini kita sudah senang mengkaji Quran dan mencintai Al-Quran, apakah kita tidak mengharapkan anak-anak kita nanti, generasi setelah kita, anak cucu kita nanti, yang pernah tinggal di rahim para ibu-ibu, menjadi generasi terbaik? Tidakkah kita menginginkan demikian? Nah, kalau memang kita menginginkan anak-anak kita nanti sosok manusia yang pernah tinggal di rahim para ibu-ibu lahir menjadi generasi terbaik, persoalannya adalah, sudahkah mereka mencintai Al-Quran? Oleh karena itu ini yang harus kita renungkan matang-matang. Kita renungkan matang-matang. Target hafal Quran nanti, yang penting anak itu cinta Quran dulu. Cintakan kita dengan Quran dulu. Lalu dikaji Quran, dikupas. Sedemikian rupa dalamnya. Seperti Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kandungan Bismillahirrahmanirrahim? Apa pesan yang bisa kita dapatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kemudian dilanjutkan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdu. Kalimat apa ini? Oh, ini kalimat syukur. Ini kalimat pujian. Kenapa ada syukur? Kenapa ada pujian? Apa bedanya syukur dengan pujian? Di situ diungkap nanti di dalam tafsir. Ya Allah. Di mana pujian dan syukur diarahkan kepada Rabb. Apa itu Rabb? Apa makna Rabb? Ini baru Al-Fatihah ayyuhal ikhwah. Belum nanti masuk kepada surat-surat yang lain. Nah, kalau sudah demikian ini coba ilmu yang sudah kita kaji secara ilmu tadi itu akan memiliki ruh. Di situ ruhnya Quran itu. Coba saya nukil aja contoh. Saya mengambil tafsir ya dari surat Al-Fatihah oleh Syekh Shalih Fauzan. Ketika beliau menjelaskan alhamdu, segala puji. Di situ ada kata segala puji. Ada isim ma'rifahnya. Sudah jelas terpujinya. Siapa ini? Allah. Ya.
Jadi segala puji itu, segala sumber pujian itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat alhamdu, kata Syekh Shalih Fauzan, ini mengandung pujian, ithna, mengandung pujian dan mengandung syukur. Penjelasan bahasa pujian dan syukur ini tidak sama. Pujian itu keluar dari orang-orang yang senang, yang cinta. Sehingga kalimat alhamdu mengandung mahabbah, cinta. Kalau pujian itu setiap orang yang senang pasti memuji. Lalu kenapa pujian itu diarahkan kepada Allah dan Allah harus dipuji? Dan mestinya orang itu cinta kepada Allah pasti ketika memahami makna ini. Kenapa? Karena pada dasarnya pujian itu karena dari suatu kebaikan. Ada sesuatu yang disenangi. Kenapa ada sesuatu yang dibutuhkan olehnya? Fitrah manusia, kata Syekh Shalih Fauzan, itu pasti akan mencintai setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Fitrah manusia akan pasti mencintai setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan, cinta-cinta itu nanti akan melahirkan pujian. Besar kecilnya pujian tergantung besar kecilnya kebaikan yang diberikan kepada kita. Semakin besar kebaikan yang kita terima dari seseorang, ya, maka semakin besar pujian kita kepadanya. Pertanyaannya, siapakah yang paling banyak pemberian dan kebaikannya dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan dan pemberian dari Allah? Ini kedalaman. Sehingga nanti dengan adanya ilmu, Masya Allah, berarti Allah yang paling banyak pemberiannya. Berarti Allah yang paling banyak kebaikannya. Berarti Allah yang paling patut untuk dipuji. Kalau saya memuji tetangga saya, memuji suami saya, memuji istri atas kebaikannya, sementara kebaikan-kebaikan istri, kebaikan suami, kebaikan teman, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang patut dipuji? Alhamdulillah, Allah. Nah, memahami makna alhamdulillah ini dorongannya apa? Kemudian imbasnya apa? Ketaatan dan ketundukan. Ya Allah. Coba kalau kita merasa hutang budi kepada seorang, apa dorongan yang paling balas budi? Kalau Allah yang berbuat baik kepada kita, apa balas budi? Apa Allah butuh balas budi? Pemberian-pemberian dari kita kepada Allah. Memangnya kita siapa dan Allah itu siapa? Allah tidak menuntut balas budi dari kita, tapi Allah mengharapkan Anda bersyukur. Dan syukur yang kita berikan itu bukan untuk Allah. Syukur itu kembali kepada kita. Sempurna Allah Ta'ala. Coba kita lihat efek mempelajari kalimat alhamdulillah. Jadi ruh bergerak jiwa ini. Memahami tentang kebaikan Allah, memahami tentang rahmat Allah, memahami tentang hadiah-hadiah dari Allah kepada kita, terdorong, bergemuruh, bergerak, berputar hati, mendorong pemilik-pemilik perasaan ini untuk berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru alhamdulillah, belum yang lain ini. Oleh karena itu, apabila kita ingin menjadi generasi yang terbaik, pertama, sejauh mana kita mencintai Al-Quran, dan anak-anak kita pun akan mencintai Al-Quran. Ini pertama, tanamkan cinta kepada Al-Quran. Tunjukkan tentang keindahannya, tunjukkan tentang kemuliaannya, tunjukkan tentang keagungannya, tunjukkan tentang kedahsyatannya Al-Quran ini. Sebutlah Al-Quran sesering mungkin di pendengaran anak-anak kita, keluarga kita, agar mereka mencintainya. Karena mencintai Al-Quran berarti mencintai kebaikan. Memiliki Al-Quran berarti memiliki kebaikan. Kalau Al-Quran sudah ada di hati seseorang, maka seseorang itu akan mulia seperti sesuatu yang ada di dalam hatinya. Seperti sifat sabar.
ada di hati orang. Sifat pemaaf ada di hati orang. Sifat lembut ada di hati orang. Sifat dermawan ada di hati orang. Sifat ikhlas ada di hati orang. Sifat-sifat tersimpan di dalam hati membentuk sebuah karakter. Langkah pertama untuk menjadi generasi yang terbaik, cintai Al-Quran ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita dan generasi kita setelahnya nanti menjadi generasi yang terbaik. Generasi yang membanggakan kita dunia dan akhirat. Ia mengangkat kita pada derajat kemuliaan. Apa itu? Iman. Membangun pondasi-pondasi keimanan yang benar, ikhwah. Bukan sekedar aku yakin. Kalau bicara tentang keyakinan, ini semua orang mengatakan aku yakin. Tanya orang-orang yang tidak sholat. Tanya orang-orang wanita-wanita yang tidak berhijab. Tanya, Anda beriman atau kafir? Wallah, mereka mengatakan, kami beriman. Tapi iman yang bagaimana, pemirsa sekalian? Keimanan yang benar, itu melahirkan sesuatu yang sangat dahsyat. Keimanan yang benar, itu melahirkan sesuatu yang sangat mengagumkan. Dan itu bisa kita lihat bagaimana untuk standarnya. Lihat, makanya tadi lihat imannya para sahabat. Ya. Lihat imannya para sahabat. Sebab kita untuk memiliki iman yang benar itu kan kita harus punya standar. Karena kita kan tidak tahu standarnya berapa persen iman kita ini. Kalau sekarang ngapunten ya, kalau ada orang ngukur panas itu kan ada tembakannya sekarang. Tembak itu kepala kita. Tembak cedas keluar nomornya ini. Jadi dengan panasnya sekian. Ada ukurannya. Ada nomornya. Ada penyebutannya. Maka untuk mengetahui standar tingkatan derajat iman kita, tidak ada ukuran yang paling sempurna kecuali imannya para sahabat. Mari diukur dengan kehidupan para sahabat. Bagaimana para sahabat merealisasikan imannya ini? Rahasianya terungkap di sana nanti. Dilihat dari apa ini? Mari kita lihat secara global dulu. Ya, kita lihat secara global dulu di mana imannya para sahabat dijadikan standar iman para manusia semuanya. Dijadikan standar imannya manusia semuanya. Di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 137. Surat Al-Baqarah 137. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Perhatikan. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 137 Allah menyatakan apa? Maka jika mereka orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab atau semua manusia itu, ya, kalau mereka itu mau beriman, telah beriman, ya, bimithli ma amantum bih, seperti iman yang kamu miliki. Perhatikan, fa in amanu bimithli ma amantum bih. Kalau mereka itu beriman seperti apa yang kamu imani, maka faqadih tadau. Perhatikan, berarti telah mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Sampai imannya para sahabat menjadi standar keimanan kita. Nah, keimanan yang benar, keimanan yang tidak tercampuri dengan keraguan. Iman dengan sesuatu yang dilandasi dengan keyakinan dia. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ragu namanya bukan iman. Seperti saya contohkan untuk hal yang sederhana, pemirsa sekalian. Sering saya pakai guyonannya. Ada, kalau ibu-ibu
mengenal karakter suaminya adalah orang yang jujur. Kalau suami Anda minta tolong sama Anda, Bu, tolong, ini ada satu kasus contoh, dan ini sering saya ungkapkan, saya berikan contoh. Ada seorang teman mau kirim barang ke rumah, suami tidak ada di rumah. Suami telepon kepada istrinya, Mi, nanti ada teman ngantar barang di rumah, tolong sampean bayari dulu, ya, sampean kasih uang sampean dulu. Berapa kata istrinya? 1 juta ini, ya, barangnya 1 juta harganya, nanti sampean ganti dulu. Ketika istri bilang, begitu suami ngomong ini 1 juta, sementara istri tidak punya uang kecuali 1 juta. Ya, istri tidak punya uang kecuali 1 juta. Dia katakan, ini kalau tak pakai bayar barang sampean, ini saya nggak punya uang ini, habis uang saya ini. Nggak bisa belanja, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli kebutuhan. Bagaimana ini? Ketika sang istri menceritakan bahwa dia tidak punya uang kecuali 1 juta, kalau itu dipakai bayar akan habis. Tiba-tiba suami bilang, insya Allah sebentar lagi saya sampai tempat, tak minta tolong untuk transfer ke nomor jenengan. Nanti diganti nanti. 1 juta itu akan kami ganti 2 juta. Tak kasih 2 juta nanti. Masya Allah. Ya, tak kasih 2 juta nanti. Coba apa yang tersimpan di dalam istri kira-kira? Berat nggak untuk mengeluarkan uang 1 juta ini? Jadi keyakinan itu tidak membuat dia janji. Demi Allah, kalau istri ini yakin dengan suaminya, percaya dengan ucapan sang suami, dan suami yakin, istri yakin suami tidak akan menipunya, suami tidak akan membohonginya, dia pasti akan berikan uang kepadanya 2 juta. Wallah, wanita manapun tidak akan merasa eman dengan 1 juta ini. Ya. Sehingga dia dengan leluasanya, dia keluarkan uang 1 juta tanpa ada berat, tanpa ada kecewa, tanpa ada rasa takut, yang ada bahagia. Karena pada saat ini maknanya keyakinan. Perhatikan, ketika dia keluarkan uang 1 juta, yang ada di dalam benaknya apa coba? Yang ada dalam benaknya adalah 2 juta. Kenapa? Itu yang dia dengar dari suaminya. Itu keyakinan. Itu yang pemirsa sekalian, ketika Allah perintahkan sedekah, ketika Allah perintahkan uang, keluarkan uangmu untuk sedekah, kata Allah. Perhatikan, yang kita lihat waktu sedekah itu, uang yang kita masukkan atau janji Allah. Saya ulangi, saya ambil kembali ke belakang. Kalau suami bilang, Dek, keluarkan uangmu, nanti tak ganti, kata suami. Nanti tak ganti, keluarkan 500, nanti tak ganti 1.500.000. Keluarkan 1 juta, nanti tak ganti 2 juta, kata suami. Begitu kita keluarkan, istri mengeluarkan duitnya, yang ada dalam benaknya ucapan suami. Dia nggak ngelihat uang yang dikeluarkan. Ini namanya iman dengan janji. Ya Allah. Ini yang namanya iman dengan janji. Sehingga pertanyaan sederhana, kenapa istri begitu mudah keluarkan uang 1 juta? Berat. Eman enggak. Kenapa? Di dalam benak istri diganti oleh suami. Itu namanya yakin. Yakin terhadap apa? Yakin terhadap janji. Sekarang keyakinan kita kepada janji Allah. Allah perintahkan, orang beriman, anfaq, infakkan hartamu. Allah menyiapkan janjinya. Kalau yang kita keluarkan duit ini masih eman, kita kan ada 5.000, ada 10.000, ada 50.000. Yang kita keluarkan 5.000, berarti kita ngelihat duit, nggak ngelihat janji Allah. Ini berarti sudah nggak benar keyakinannya. Apa yang tersimpan dalam pikiran kita? Cara beriman, merealisasikan iman. Oleh karena itu iman yang benar, iman yang sebenar-benarnya iman yang sebenar-benarnya iman, itu adalah iman la syakka fi, munafi asyak, menghilangkan keraguan, waraib, menghilangkan
kecemasan, kebimbangan. Nggak ada ragu, nggak ada bimbang. Iman dengan sempurna. Oleh karena itu dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, di dalam firman-Nya surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang benar-benar iman itu adalah orang yang iman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dengan iman yang mereka miliki ini. Tsumma lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu terhadap apa yang mereka imani. Ini iman yang benar. Ya, al-iman yunafi asyak war raib. Iman yang tidak tercampuri, iman yang menghilangkan, ya, mengusir keraguan dan kebimbangan, itu iman yang benar. Nah, dari iman yang benar inilah keteguhan hati akan didapat, kekokohan jiwa itu akan dia peroleh, kesabaran akan dia dapatkan. Kenapa? Karena imannya. Istiqomah, dia akan meraihnya, dia akan mendapatkannya, dia akan memperoleh istiqomah tersebut, dan nikmatnya amal soleh pasti akan lahir dari sana, dari iman yang benar ini. Makanya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan generasi-generasi yang tangguh ini. Ya, generasi-generasi yang tangguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, ya, generasi yang hilang sifat lemahnya, tidak pernah berputus asa, tidak lemah dengan segala cobaan-cobaan yang ada. Itu karena iman. Karena iman. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan hal ini dalam surat Al-Imran pada ayat yang ke-146. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang setia. Masya Allah. Dari pengikutnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pengikutnya yang beriman, mereka tidak menjadi lemah karena bencana. Mereka tidak lemah karena bencana. Bencana yang mereka alami tidak pernah melemahkan mereka. Ini iman yang benar. Coba nanti kita evaluasi. Makanya kita jangan cuma bangga dengan penampilan. Oh, sudah tampilannya sunnah. Tampilannya sunnah belum tentu tahan banting. Belum tentu memiliki jiwa yang kokoh seperti ini. Ini para sahabat. Yang diceritakan ini para sahabat. Kita lihat di sana. Betapa banyak para nabi yang berperang di jalan Allah, didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa kepada Allah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah. Tidak patah semangat. Perhatikan, tidak patah semangat walaupun perjuangan itu panjang. Kapan menangnya bukan ukuran. Bukan ukuran. Kapan kita berhasil? Bukan pertanyaan. Pertanyaannya bukan di situ. Saya bisa mendapatkan surga enggak dalam jihad ini? Itu kalau bicara jihad. Surga yang dilihat. Bukan menang dan kalah. Bukan ukuran di sana. Makanya para sahabat begitu ada informasi yang namanya jihad, selalu bersemangat. Kenapa? Di situ ada syahid. Wong kita ngaji aja, Masya Allah sekarang ini. Udah ngaji bertahun-tahun mungkin gak berkembang. Berhenti kita ngajinya. Kita nyari pengikut atau nyari ilmu?
Itu sudah keluh kesah, tidak karu-karuan. Ini mau dia di mana ini? Kita udah ngaji berlama-lama, guru tahun-tahun masih belum ada pengikutnya, nggak nambah-nambah pengikutnya ini. Akhirnya diberhentikan pengajiannya. Itu baru segitu kita sudah meratap. Atau kita buka kajian-kajian di tempat-tempat yang tandus dengan ilmu. Orang-orang yang awam, orang-orang yang abangan. Orang yang betul-betul jauh daripada ilmu, kita datang ke sana. Baru diomongi beberapa orang yang kurang suka, kita sudah kabur duluan. Maka iman yang bagaimana yang kita miliki ini pemirsa sekalian, sementara iman yang kokoh menghasilkan karakter seperti ini. Nah, iman yang kokoh menghasilkan karakter seperti ini. Mereka tidak patah semangat dan tidak pula menyerah, gampang menyerah kepada musuh. Perhatikan sifat-sifat. Kenapa mereka tidak merasa lemah dengan bencana? Kenapa mereka tidak pernah patah semangat, tidak putus asa? Kenapa mereka tidak gampang menyerah musuh? Kuncinya iman yang benar. Iman yang didasari dengan ilmu pertama kali. Itu kalau kita ingin menjadi generasi yang terbaik. Ini imannya dikokohkan. Kemudian hal ini sejalan dengan ayat ini di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 214 juga Allah singgung di sini. Allah Subhanahu wa taala menyindir, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Ya. Akankah engkau mengira akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana orang-orang terdahulu? Kamu belum diuji seperti ujian orang-orang terdahulu. Ya, apa kata Allah? Ya, mereka ditimpa kemelaratan. Ditimpa kemelaratan, kemiskinan, kelaparan, mereka ditimpa, mengalami peristiwa itu. Kepahitan-kepahitan hidup dalam masalah ekonomi. Penderitaan, sakit, luka, atau dilukai. Atau bahkan disiksa mereka itu. Dan diguncangkan dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Sampai saking dahsyatnya cobaan itu, mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Sekarang kita diuji oleh Allah dengan ujian. Karena iman ini diuji apa kita? Ya, diuji apa kita ini? Ya, maka kuncinya kenapa mereka begitu kuat? Kuncinya sederhana, iman. Mereka percaya benar dengan apa yang difirmankan Allah tanpa ada keraguan. Tanpa adanya keraguan. Kalau ini kita ingin menjadi generasi yang terbaik, maka pupuk iman ini sebagaimana apa yang diimani oleh para sahabat. Beriman dengan iman yang benar. Ya. Beriman dengan iman yang benar. Bukan sekedar aku iman, enggak. Tapi lihat standarnya apa. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin menjadi generasi yang terbaik, adalah apa? Memiliki amal-amal yang soleh. Bersemangat di dalam amal-amal soleh. Tidak menunda-nunda, tidak meremehkan, tidak menyepelekan. Mereka sangat antusias dengan amal-amal soleh. Kenapa? Dengan amal-amal soleh itu mereka memandang itu sebuah kebutuhan. Dan inilah cara pandang para sahabat. Kenapa para sahabat tidak pernah bosan berbuat baik? Kenapa? Karena para sahabat memandang amal soleh itu kebutuhan hajat bagi mereka. Bukan beban syariat, hajat. Ini contoh kemarin kita akan membentuk komunitas yang namanya MPU. MPU itu Muslim Peduli Umat. Yang menjadi jembatan bagi teman-teman muhsinin dengan teman-teman du'afa. Kita menjadi jembatannya. Sudah akhir-akhir, udah alhamdulillah Allah banyak amanahkan kepada kita dan kemaslahatan kepada umat, dan kita bersyukur sudah ambil bagian dari kebaikan ini. Tiba-tiba ada orang lagi sudah mulai akhir, ini sudah insya Allah gelombang terakhir katanya. Teman-teman demikian untuk acara baksos.
Tiba-tiba ada muhsinin datang lagi, ngirim lagi, mengamanahkan lagi. Ada sedikit mengeluh, ini tambah lagi pekerjaan kita ini. Ini kalimat apa ini? Syukur atau mengeluh? Coba kalimat apa ini? Tidak sadar. Memang lihat programnya, program ini sudah tahap yang keempat kita mengadakan baksos. Dan alhamdulillah cukup antusias dan sangat baik dan tersalurkan di tempat-tempat yang tepat insya Allah. Setelah itu mungkin gambarnya teman-teman, setelah ini selesai mungkin nunggu hari raya begitu kan. Begitu ada orang datang lagi, kita share lagi di grup, ini ada orang mengamanahkan lagi. Ada yang mengatakan, wah ini tambah lagi ini pekerjaan. Saya sampaikan kepada teman-teman, Allah telah memberikan rezeki kepada kita untuk menambah amal-amal, pundi-pundi amal soleh di puncak bulan yang paling mulia ini. Saya sampaikan ke teman-teman, ini ada amanah dari Allah. Ya, amanah Allah berikan kesempatan kita untuk menambah pundi amal di bulan yang mulia ini. Dan ini puncak amal yang mulia. Sebentar lagi, ikhwatul iman, amal ini menjadi biasa. 6 hari lagi, ya mungkin 4-5 hari lagi ini, ya ke depan, Sabtu terakhir insya Allah, ya, dari amal yang mulia ini, bulan yang mulia ini, sudah menjadi amal yang biasa. Kita apakan sisa waktu ini? Kita gunakan apa sisa waktu ini? Tergantung iman kita. Makanya Syekh Shalih Utsaimin mengatakan apa? Amal soleh itu samaratul ilmi wal iman. Amal soleh itu merupakan buahnya ilmu dan buahnya iman. Imannya benar, ilmunya benar, itu pasti melahirkan amal-amal soleh yang menakjubkan. Sehingga disinilah para sahabat, antum lihat, para sahabat tidak pernah bosen. Tidak pernah bosen. Pagi, siang, sore, malam, diulangi lagi. Besok lagi, demikian lagi, bahkan bertambah lagi. Tidak pernah bosen, tidak pernah capek. Melihat kesempatan amal itu berbahagia mereka. Kenapa? Karena mereka memandang itu adalah kebutuhan. Ya, itu adalah suatu kebutuhan. Bukan beban. Makanya seperti ikhwan, para ibu-ibu, bapak-bapak. Sekarang ibu-ibu pernah nggak bosan pegang duit? Udah bosan ditaruh duitnya, buang. Nggak pernah bosan. Kenapa? Karena kebutuhan. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang lain tidak pernah bosan. Sholat tidak pernah bosan. Karena ini kebutuhan. Ini yang saya bawa menghadap Allah. Seperti kalau kita mau safar yang jauh dan kita tidak akan kembali lagi. Dikasih berapa saja kita terima. Kenapa? Ini kebutuhan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita ingin menjadi generasi yang terbaik, kualitas amal dibangun. Apalagi di sisa-sisa Ramadan yang tinggal beberapa detik lagi. Kita ditinggalkan bacaan Quran kita biasa, sholat sunnah kita biasa, amal soleh kembali kepada 11 bulan yang 1 bulan ini. Di ujung akhir Ramadan ini, apa yang sudah kita torehkan dalam Ramadan, dan bekas apa yang kita bawa nanti setelah keluar dari Ramadan. Tinggal beberapa detik lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tinggal beberapa saat lagi Ramadan akan pergi, dan kita belum tentu ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Belum tentu, ayol ikhwah. Manfaatkan sisa yang masih ada ini. Kerahkan segala, seperti kalau orang bertinju itu. Ya, orang yang cerdas tinju itu bukan awal, akhirnya itu mengerahkan segala kemampuannya. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akhir kehidupannya. Akhirnya ini. Mari kita raih semampu kita dengan kemampuan yang ada, para pemirsa semua. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh ini. Kemudian yang keempat, yaitu dengan akhlak. Akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akmalul mu'minina imanan akhlakum ahsanuhum akhlaqan.
Ahsanuhum khuluqa. Bermacam-macam riwayat di sana. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Budi pekertinya baik, akhlak kepada Allah untuk akhlak kepada orang lain. Perlu kita ketahui pemirsa sekalian, akhlak seorang muslim itu disalurkan dalam 3 rangka. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada dirinya sendiri, akhlak kepada orang lain. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, pesan dalam 3 hal. Ittaqillaha haitsuma kunta, wa abbi sayyi'ata alhasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu kalau kita ingin menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang terbaik di antara manusia, generasi yang dimuliakan, akhlak. Akhlak. Makanya nanti ini jadikan ukuran. Allah Ta'ala, Nabi telah menasihatkan 3 hal tersebut. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dimanapun, berbuat baik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, berbuat baik kepada diri sendiri, berakhlak yang baik kepada diri sendiri. Yang ketiga, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Ini kalau kita ingin menjadi generasi yang terbaik. Oleh karena itu para ibu-ibu, para pemirsa semua ya, yang kita sudah mulai cinta Al-Quran, cinta kepada sunnah, jangan cuma terikat dengan ilmu dan kepada kajian-kajian semata, kita melupakan akhlak-akhlak kita. Bagaimana akhlak kita dengan orang tua kita, akhlak kita dengan pasangan kita, suami istri, anak-anak dengan orang tuanya, anak-anak dengan tetangga dan dengan teman-temannya. Akhlak merupakan bagian ciri-ciri generasi yang terbaik. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, dan yang terakhir adalah istiqomah di atasnya. Istiqomah di atas semuanya. Dijaga itu ilmu, dijaga itu keimanan, dijaga itu amal-amal soleh, dijaga itu akhlak. Kenapa perlu adanya istiqomah? Nanti itu kita ditantang oleh suatu peristiwa. Contoh, ibu-ibu nolong orang, mungkin rekan sendiri atau mungkin bahkan kerabat sendiri. Kebutuhan makan tiap hari kita jaga, kita santuni, makan anaknya, makan keluarganya disantuni semua. Kebutuhan pakaian kita cukupi, kesehatan kita cukupi. Suatu saat dia memberikan fitnah kepada kita, bertahankah kita? Sebagaimana yang dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu an. La haula wala quwata illa billah. Istiqomah, karena nanti kita akan diuji dengan sikap-sikap orang yang kita perbaiki akhlaknya. Ternyata orang itu berbuat buruk kepada kita. Istiqomah di atas. Kita nggak ngurusi orang itu berbuat baik. Yang jelas adalah kita diperintahkan berbuat baik kepada manusia. Diperintahkan baik untuk meneladani generasi-generasi yang mulia ini. Pemirsa sekalian, 5 poin penting untuk kita pegang. Bagaimana kita bisa menjadi generasi yang terbaik. Pertama, ilmunya. Yang kedua, keimanan kita. Yang ketiga, amal soleh kita. Yang keempat, akhlak kita. Yang kelima adalah kita bisa bertahan dari 5 poin ini. Kita jaga, kita rawat, dan kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan 4 poin tersebut bisa kita jaga sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, sampai di sini kajian kita pada pagi dan siang ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan hilangkan pikiran saya lebih baik, sudah hilangkan. Yang ada sekarang saya berbuat baik dan mengharap kepada Allah, dan khawatir jangan sampai amal-amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya sampaikan, akhir Ramadan ini mari kita berlomba, kerahkan segala kemampuan, jangan sisakan waktu-waktu terisi dengan sesuatu yang sia-sia. Beberapa detik lagi Ramadan meninggalkan kita, dan kita belum tentu menemukan Ramadan di tahun yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.